Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan asesmen diagnostik bagian yang ketiga, kurikulum merdeka ya. Topik ini disajikan untuk Bapak Ibu guru yang ingin menambah pemahaman atau wawasan berkenaan dengan asesmen diagnostik kognitif kurikulum merdeka. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa. Jadi kemampuan dasar siswa yang didiagnosis pada topik suatu mata pelajaran ya. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin atau disebut juga asesmen diagnostik kognitif berkala ya. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, atau pada waktu yang lain. Jadi pelaksanaan diagnostik kognitif ini bisa di awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, atau di waktu yang lain, dan bisa dilakukan secara berkala ya. Asesmen diagnostik kognitif itu bisa berupa asesmen formatif dan juga bisa berupa asesmen sumatif ya. Asesmen formatif itu dalam proses pembelajaran, asesmen sumatif di akhir pembelajaran ya. Oke, sekarang tahapan untuk melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjutnya. Jadi 3 tahapan ini perlu dilalui ya, agar betul-betul asesmen yang kita siapkan nanti terencana, terukur, dan memberi hasil yang signifikan. Oke, asesmen diagnostik kognitif, kita beri contoh kegiatan dalam persiapan dan pelaksanaannya ya. Dalam tahapan persiapan, kita bisa membuat jadwal pelaksanaan asesmen ya. Jadi untuk satu topik mata pelajaran tertentu sudah kita rencanakan. Tentunya bisa kalau di awal berarti sudah kita tentukan sebelum kita masuk ke topik tertentu, berarti kita jadwalkan ya. Kemudian kita identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan dari kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu kita identifikasi ya kaitan dengan capaian pembelajarannya, sehingga nanti dari identifikasi itu tepat kita membuat instrumen untuk asesmennya. Kemudian susun pertanyaan sederhana yang meliputi, ini saran ya, meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Jadi pada topik pembelajaran yang kita akan ampu, kita cek topik capaian pembelajaran barunya, nanti munculkan 2 pertanyaan sesuai kelasnya itu. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya ya. Jadi 1 topik 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat. Jadi kita identifikasi bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan memang merupakan materi prasyarat ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, sehingga nanti memang diagnostik ini mendukung pada topik pembelajaran yang baru ya, sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran di jenjang yang sekarang ya. Kemudian berikan asesmen untuk semua siswa di kelas. Kalau masih ada pembelajaran daring, maka
Ini diperuntukkan baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah ya. Jadi assessment itu diberikan kepada semua anak di kelas ya. Nah, sekarang contoh kegiatan tindak lanjut. Jadi kalau yang tadi adalah persiapan dan pelaksanaan, sekarang contoh kegiatan tindak lanjut. Nah, pertama, setelah taruhlah kita uji ya dari pertanyaan yang telah kita berikan, berikutnya kita lakukan pengolahan hasil assessment ya. Kita buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, tidak paham ya. Kemudian kita hitung rata-rata kelas ya. Ini kita untuk melihat norma di kelas itu terhadap assessment yang telah kita buat ya. Berikutnya nanti kita olah bagi siswa menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur. Jadi siswa dengan nilai rata-rata kelas itu, jadi yang berada di rata-rata kelas nanti akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya ya. Jadi alur tahapan pembelajaran sesuai dengan fasenya. Jadi siswa pada kelompok nilai di rata-rata kelas itu mengikuti pembelajaran dengan alur tahapan pembelajaran sesuai dengan fasenya. Sementara siswa dengan nilai di bawah rata-rata itu mengikuti pembelajaran dengan pendampingan ya. Jadi memastikan kompetensi yang belum terpenuhi itu bisa diselesaikan. Sementara siswa dengan nilai di atas rata-rata bisa mengikuti pengayaan ya. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok yang berada di rata-rata berarti nanti mengikuti pembelajaran sesuai dengan alur tahapan pembelajaran sesuai fasenya. Siswa yang nilainya di bawah rata-rata kelas nanti kita beri pendampingan untuk kompetensi yang sebelumnya belum dipenuhi agar terpenuhi terlebih dahulu. Sementara yang di atas rata-rata kelas bisa dilakukan proses pengayaannya. Ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik. Jadi, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Jadi ini untuk menyamakan rata-rata kemampuan siswa. Jadi yang masih di bawah rata-rata harapannya segera bisa sesuai sehingga baru kita bisa melakukan proses pembelajaran di topik yang baru. Nah, kemudian jadi circle ini ya. Ulangi proses diagnostik ini dengan melakukan assessment formatif dan sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, assessment formatif berarti assessment pada saat proses pembelajaran, tentu dengan berbagai bentuk dan strategi yang variatif ya. Oke, penting yang perlu dilakukan oleh guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Jadi fokusnya adalah bagaimana rata-rata murid di kelas itu mengalami peningkatan. Oke, ini adalah contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut ya untuk asesmen awal matematika kelas 3 SD. Dengan TP atau tujuan pembelajaran menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajaran mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Jadi dengan TP yang diberikan, prasyarat TP yang diberikan, maka mungkin salah satu soal yang bisa kita munculkan adalah seperti pada gambar berikut. Jadi ini ada pensil, ini adalah mistar ya, atau penggaris. Ditanyakan panjang pensil adalah berapa ya. Ini bisa diberi alasannya ya. Oke. Nah, dengan soal ini kita akan memahami bagaimana anak bisa menentukan ukuran panjang ya. Nah, analisisnya sebagai berikut ya.
Kalau jawaban anak adalah A, yaitu 7, nah ini berarti dia sudah paham utuh ya. Paham utuh bahwa ukuran dari pensil ini adalah 10 nanti dikurangi 3, hasilnya 7. Tapi kalau jawabannya adalah B, itu pahamnya baru sebagian ya. Ini mungkin terlewatkan ya, ukuran dari pensil ini sampai 10. Nah, 10 ini dipakai sebagai patokan untuk dia menjawab. Sementara kalau jawabannya adalah C, berarti tidak paham sama sekali ya. Ini malah yang tidak diukur. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu guru. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.